back till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi juga Bapak Ibu orang tua murid. Bertemu kembali pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan menikmati berkat Tuhan melalui renungan pagi yang hari ini akan dibawakan oleh Bu Handewi. Oke, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita memuji nama Tuhan dengan lagu Kau Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari bersama-sama kita datang dalam doa. Kita berdoa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur buat pada pagi hari ini kami boleh diberi waktu untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau saat ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, mari Tuhan Kau berfirman kepada kami saat ini dan kami siap mendengarkan. Buka hati kami Tuhan, buka telinga kami sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk waktu saat ini dan kami mohon curahan Roh Kudus bekerja atas hati kami sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, orang tua murid yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anakku semua, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang hari ini diambilkan dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama dan sudah kita baca bersama-sama pula dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah atau ingatkah Bapak Ibu dan anak-anak mendengar cerita tentang Yusuf? Pernah ya pasti. Yang paling kita ingat adalah Yusuf dijual oleh
saudara-saudaranya. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita mengingat tentang Yusuf, atau kita berada di posisi seperti Yusuf, kita dijual oleh saudara-saudara kita, pasti rasanya sakit sekali hatinya. Sepertinya kita itu tidak diinginkan oleh saudara-saudara kita. Apa yang akan kita lakukan kalau kita berada di dalam posisi seperti Yusuf? Pasti pengennya kita bales ya. Kita pengennya, harusnya kamu juga merasakan apa yang sudah aku rasakan. Ada sakit hati, ada anyel, ada jengkel, ada rasanya pengen balas dendam. Berbagai macam perasaan itu pasti ada di dalam hati kita ketika kita ada di dalam posisi seperti Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Tetapi beda dengan Yusuf, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Yusuf dengan besar hati mau memaafkan saudara-saudaranya. Dan apa yang terjadi? Yusuf menerima kesejahteraan dan kemuliaan sebagai upah dari hati yang mau memaafkan. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bu Handiwi punya sedikit perumpamaan tentang pasta gigi. Ya, kalau anak-anak pagi mau gosok gigi, ketika kita ambil pasta gigi dan kita keluarkan isinya, kalau mau kita kembalikan isinya ke dalam botol pasta giginya itu, kira-kira bisa enggak pasta gigi yang sudah dikeluarkan itu dimasukkan kembali? Susah ya, bahkan tidak akan bisa. Nanti coba kalau mengeluarkan isi pasta gigi terus dimasukkan lagi, kira-kira bisa tidak? Bu Handiwi yakin tidak bisa. Atau kalaupun bisa, susah sekali memasukkan kembali pasta gigi yang sudah dikeluarkan. Nah, sama seperti kita. Ketika kita sudah mengeluarkan kata-kata, kata-kata itu tidak akan bisa kita tarik kembali. Apalagi kalau kata-kata yang kita keluarkan itu adalah kata-kata yang menyakiti hati, kata-kata yang membuat seseorang itu tersinggung, itu akan sangat sulit sekali untuk kita tarik kembali, supaya orang yang tersinggung atau yang terluka tadi bisa tidak terluka atau mengobati luka hatinya. Akan sangat susah sekali menarik kata-kata yang sudah terlanjur kita ucapkan. Oleh karena itu, marilah bersama-sama seperti cerita tentang Yusuf, ketika kita terluka oleh kata-kata seseorang, ketika ada dari perkataan teman kita, saudara kita, keluarga kita yang melukai hati kita, bisakah kita juga memaafkan seperti Yusuf memaafkan saudara-saudara yang menjualnya? Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus setiap hari selalu menyegarkan jiwa kita, hati kita, melalui kasih-Nya yang tidak pernah habis, yang tidak pernah berkesudahan, dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, marilah kita juga bisa meneladani sikap Tuhan Yesus yang senantiasa menyebarkan kasih dimanapun kita berada. Terlebih lagi, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kita bisa menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sehingga ketika kita sudah bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, upah surgawi akan menjadi milik kita. Ketika Tuhan sudah mengajarkan kita tentang kasih, marilah kita juga bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika Tuhan sudah mengajarkan kita tentang mengampuni, marilah kita juga bisa mengampuni orang-orang yang sudah melukai hati kita atau orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk didengar saja, tetapi juga harus bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Mari bersama-sama kita belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan renung-renungkan firman Tuhan hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ketika hari ini Engkau mengingatkan kami, supaya kami bisa menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar saja, tetapi kami bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari Tuhan, Kau sendiri yang memeteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami, sehingga setiap hal kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini membuat kami semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa membawa hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk waktu saat ini. Kami percaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami dan menyertai kami hari lepas hari. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri renungan pagi hari ini dengan menyanyikan lagu yang sama kayak tadi ya, Kau Mengenal Hatiku. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati.